Oke, assalamualaikum, halo santuy people, gimana kabar kalian? Semoga saja selalu sehat dan mantap jiwa. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Jonathan tahun 2018 yang disutradarai oleh Bill Oliver. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Jonathan yang harus membagi tubuh dengan saudaranya untuk bertahan hidup dan menjalani aktivitas setiap hari. Di mana kondisi mereka mulai kacau setelah munculnya suatu perasaan sensitif yang disebut dengan cinta. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan seorang pria bernama Jonathan yang sedang membuat sebuah rekaman tentang aktivitas sehari-harinya. Hi. Setelah itu ia membuka sebuah rekaman dari seorang pria bernama John. Perlu diketahui bahwa Jonathan dengan John merupakan orang yang berbeda namun berada dalam satu tubuh yang sama. Mereka berdua adalah abang ade yang hidup dengan cara bertukar tubuh setiap harinya. Seperti sip kerja, mereka sadar akan dirinya dalam waktu yang telah ditentukan. Jonathan akan tersadar di jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sementara John akan tersadar dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Untuk itu mereka harus menyesuaikan waktu beraktivitas, olahraga, dan beristirahat untuk menyetabilkan kondisi fisiknya. Dan fungsi mereka membuat sebuah rekaman adalah untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. I had to type up this long deposition, and then I got a slice of pizza with Tom. Wanted to vent about his... Jonathan sendiri memiliki pekerjaan sebagai seorang arsitek yang berbakat. Ia diajak untuk bergabung di proyek pembangunan tower oleh seorang pria bernama Hans. Untuk itu Hans meminta Jonathan memperpanjang jam kerjanya agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Namun waktu Jonathan yang terbatas karena dirinya harus berbagi kesadaran dengan John, jelas dirinya tidak dapat menerima tawaran tersebut. Kemudian seperti biasa Jonathan membuat sebuah rekaman kepada John. Selain untuk berkomunikasi, dalam peraturannya mereka juga harus saling jujur dan mengetahui tentang aktivitas yang dijalaninya satu sama lain. Sampai akhirnya ketika Jonathan hendak mencuci pakaian yang telah digunakan oleh John semalam, dirinya menemukan sebuah tisu bar yang artinya John telah pergi ke sebuah bar. Tentu saja hal itu menjadi masalah bagi Jonathan karena dalam rekamannya, John tidak menceritakan bahwa dirinya telah pergi ke bar. Lantas Jonathan membuat sebuah rekaman berisikan pertanyaan mengenai bar yang John datangi pada saat dirinya tersadar. Kemudian John menjawab lewat rekamannya bahwa dirinya pergi ke sebuah bar hanya untuk mendengarkan curhatan dari temannya yang bernama Tom tentang mantan pacarnya. Karena Jonathan mencurigai saudaranya tersebut akan melanggar peraturan yang telah dibuat, dirinya menyewa seorang detektif yang telah ditugaskan untuk memata-matai aktivitas John pada malam hari. Tentu saja detektif tersebut merasa keheranan karena untuk pertama kalinya ia mendapat klien sekaligus targetnya sendiri untuk diikuti. Detektif tersebut berhasil mendapat beberapa rangkaian kegiatan sekaligus dokumentasi mengenai aktivitas John pada malam hari ketika dirinya tersadar. Pada saat itu John pergi ke sebuah bar yang telah dibicarakan dan meminum bir bersama pacarnya yang tidak lain adalah seorang pelayan bar tersebut. Jonathan yang mengetahui hal itu langsung menanyakan kepada John tentang pacarnya. Kemudian kita diperlihatkan singkat adegan mengenai komunikasi antara Jonathan dengan John lewat rekaman yang telah dibuatnya masing-masing. Jonathan mengatakan bahwa John telah melanggar peraturan yang telah mereka buat dengan mempunyai seorang pacar. Namun John tidak berdaya dengan perasaannya jika harus hidup mandiri seperti Jonathan yang telah mematikan perasaannya untuk tidak memiliki pacar maupun teman. Kemudian Jonathan meminta kepada John untuk memutuskan pacarnya atau perempuan tersebut harus mengetahui kebenaran tentang mereka. Atau jika tidak, Jonathan sendiri yang akan memberitahunya. Awalnya John tidak ingin memutuskannya karena dirinya sangat mencintai perempuan tersebut. Namun pada akhirnya John memutuskan pacarnya tersebut karena tidak ingin jika rahasia mereka harus terbongkar. Setelah itu Jonathan didatangi seorang perempuan bernama Elena yang tidak lain adalah mantan pacar John yang baru saja diputuskan tadi malam. Elena datang ke rumah untuk menanyakan mengapa John tiba-tiba memutuskannya begitu saja. Namun dikarenakan pada saat itu adalah siang hari yang artinya Jonathan yang tersadar akan tubuhnya, maka dari itu Jonathan mengatakan dengan jujur bahwa dirinya bukanlah John melainkan saudaranya. Dan sekarang John sedang tertidur di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu tentu saja Elena tidak mempercayainya lalu pergi dari sana. Kemudian Jonathan kembali membuat sebuah rekaman untuk menyampaikan rasa kecewanya kepada John karena dirinya telah memberitahu Elena mengenai tempat tinggal mereka. Namun pada keesokan harinya John justru tidak membuat rekaman untuk disampaikan kepada Jonathan. Karena khawatir, akhirnya Jonathan menemui dokter mereka yaitu Dr. Neri untuk berkonsultasi. Dr. Neri mengatakan bahwa John mengalami depresi setelah memutuskan Elena. Ia juga menyarankan agar Jonathan tidak perlu bertengkar dengan John akan hal itu. Pada keesokan harinya Jonathan menemui Elena di sebuah bar tempat dirinya bekerja.
Jonathan berniat memberikan sebuah buku ciptaan dari Dr. Neri yang berisikan semua tentang dirinya dengan John yang berbagi tubuh untuk bertahan hidup. Jonathan mengatakan bahwa sejak mereka bayi, ibunya telah meninggalkannya karena mereka tidak dapat berhenti menangis. Dan pada saat itulah Dr. Neri datang untuk mempelajari apa yang telah terjadi, bahwa sebenarnya adalah dua jiwa atau dua orang yang berbeda namun berada dalam satu tubuh yang sama. Maka dari itu Dr. Neri memutuskan untuk merawat dan membesarkan mereka dengan memberikan terapi dan pengobatan, serta sebuah pengaturan waktu untuk otak mereka agar dapat tersadar pada waktu yang telah ditentukan. Dan terjadilah shift malam untuk John dan siang untuk Jonathan. It's like a timer for the brain. Selain untuk memberitahu rahasia mereka, Jonathan juga meminta Elena membuat sebuah rekaman dirinya untuk disampaikan kepada John. Hal itu dilakukan agar John dapat kembali membuat rekaman untuk disampaikan dan berkomunikasi dengan Jonathan lagi. Namun hal tersebut tidak membantu karena sudah 1 minggu, John sama sekali tidak membuat rekaman dirinya untuk disampaikan kepada Jonathan. Singkat cerita, Elena menemui Jonathan ke rumahnya untuk mengembalikan buku ciptaan dari Dr. Neri. Setelah mengamati buku tersebut, akhirnya Elena mempercayai kebenaran tentang Jonathan dengan John. Kemudian mereka berdua mengobrol lalu Elena menanyakan jika memiliki pacar adalah suatu hal yang melanggar peraturan hidup mereka, maka bagaimana jika bermantap-mantap dengan lawan jenis? Dan Jonathan pun menjawab secara perlahan bahwa tidak ada larangan untuk hal itu. Semenjak pertemuannya dengan Elena, Jonathan menjadi semakin dekat dengannya. Dirinya mulai banyak menghabiskan waktu dengan Elena sampai-sampai ketika sedang berbicara di rumahnya, Jonathan ketiduran sehabis menonton film bersamanya. Mengetahui waktu telah menunjukkan hampir jam 4:30, Jonathan segera pulang karena tubuhnya harus beristirahat di rumah sebelum John tersadar. Bahkan pada saat itu Jonathan tidak sempat membuat rekaman untuk disampaikan kepada John karena aktivitasnya seharian dipenuhi bersama Elena. Jonathan takut jika nanti John akan mengetahui bahwa dirinya mulai dekat dengan mantan pacarnya tersebut. Kemudian di keesokan harinya Jonathan mendapat sebuah rekaman dari John yang mengkhawatirkannya karena Jonathan tidak sempat membuat rekaman untuk disampaikan kepada John kemarin. You okay? You didn't make a recording, so I got worried about you. Jonathan merasa senang melihat John telah kembali mengabarinya. Namun di sisi lain, Jonathan harus mulai menjauhi Elena karena jika John mengetahui bahwa Jonathan telah dekat dengannya, itu akan berakibat fatal bagi mereka. Maka dari itu Jonathan menemui Elena ke rumahnya untuk membicarakan hal tersebut. Jonathan mengatakan bahwa mereka harus segera berjauhan. Namun Jonathan yang terlanjur mencintai Elena malah melakukan mantap-mantap dengannya di sana. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dirinya berpikir bahwa bermantap-mantap tidaklah melanggar peraturan karena tidak berpacaran. Kemudian Jonathan pulang ke rumah lalu menceritakannya kepada John lewat sebuah rekaman. Namun yang dikatakan Jonathan kepada John adalah sebuah kebohongan. Jonathan mengatakan bahwa dirinya telah bermantap-mantap dengan seorang perempuan bernama Allison. Padahal kenyataannya Jonathan telah bermantap-mantap dengan mantan pacarnya John, yaitu Elena. Lalu Jonathan kembali menemui Dr. Neri untuk berkonsultasi. Jonathan mengatakan bahwa dirinya telah mencintai Elena atau mantan pacarnya John. I've been seeing his old girlfriend, Elena. Dr. Neri yang mendengar hal itu tentu saja merasa terkejut karena sebelumnya Jonathan sangat menaati peraturan yang telah dibuat, namun sekarang dirinya sendirilah yang mengingkarinya. Dr. Neri juga menyarankan agar Jonathan berterus terang kepada John untuk segera menyelesaikan permasalahannya. You have to tell him. There's something I need to tell you. Setelah Jonathan berterus terang kepadanya, John merasa sangat marah hingga di keesokan harinya ketika Jonathan tiba di kantor, dirinya dikejutkan ketika melihat proyeknya telah berantakan dengan tulisan pembohong di meja kerjanya. Jonathan menyadari bahwa semua kekacauan tersebut adalah ulah dari John yang sangat marah kepadanya di malam hari saat dirinya tersadar. Akibat dari hal itu, Jonathan harus dipecat dari pekerjaannya karena dikira dirinya lah yang telah membuat kekacauan tersebut. Kemudian di keesokan harinya, Jonathan terbangun sudah berada di kolong jembatan dengan memegang handphone milik John. Dalam handphone tersebut terdapat rekaman John yang berisikan bahwa dirinya ingin dilepaskan dari tubuh tersebut atau jika tidak, dirinya akan bunuh diri kapanpun ia mau. Melihat hal tersebut, Jonathan yang panik karena tidak ingin John mati, segera pulang ke rumah dan memborgol dirinya agar ketika John tersadar, dirinya tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Jonathan kembali terbangun dari tidurnya lalu melihat waktu sadarnya telah bergeser 3 menit dari sebelumnya.
Tentu saja dirinya merasa heran karena seharusnya Jonathan maupun John akan terbangun atau tersadar tepat pada waktunya. Ketika sedang memilih obat, John memaksakan untuk mengambil alih tubuhnya. Are you okay? Yeah, I'm fine. Menyadari hal tersebut, Jonathan langsung bergegas pulang ke rumah untuk memborgol tangannya. Namun ketika hendak memborgol tangannya, John terus saja memaksa mengambil alih tubuh tersebut untuk melakukan bunuh diri. Karena sudah di luar kendali, Jonathan terpaksa mencopotkan pengatur waktu otak untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian Jonathan tersadar dirinya sudah berada di rumah sakit bersama dengan Dr. Nery yang telah mengobatinya. Dr. Nery mengatakan bahwa John tidak sengaja mengambil alih tubuhnya ketika Jonathan tersadar. Akan tetapi hal itu dikarenakan hidup John yang telah berkembang untuk mengambil alih seluruh kesadaran akan tubuhnya. Oleh sebab itulah ketika Jonathan terbangun, waktunya selalu bergeser beberapa menit sebelum dirinya tersadar. Namun sebaliknya, Jonathan justru malah melemah akan kesadaran tubuhnya. Maka dari itu tidak akan lama lagi tubuh tersebut akan dikuasai seluruhnya oleh John yang terus berkembang. Sementara Jonathan yang terus melemah akan mati seiring berjalannya waktu. Your body can't support both of you. Setelah itu Jonathan pulang ke rumahnya dengan penuh penyesalan. Kemudian dirinya tersadar tiba-tiba telah berada di dalam sebuah taksi dengan barang bawaannya. I'm supposed to tell you not to worry. Lalu Jonathan meminta menepi untuk menghabiskan detik-detik kematiannya. Dan disinilah Jonathan dengan John berkomunikasi untuk menyampaikan pesan terakhir di detik-detik perpisahannya lewat perantara si om taksi tersebut. John mengatakan bahwa dirinya mengkhawatirkan Jonathan akan merasakan sakit di akhir hidupnya. Lalu Jonathan memeluk si om taksi tersebut untuk melampiaskan penyesalan akan kesalahan dirinya yang telah ia perbuat kepada John. Tell him I say goodbye. Lalu setelah itu jiwa Jonathan mati dan menghilang dari tubuh tersebut. Dan sekarang tubuhnya telah diambil alih oleh John sepenuhnya. I'm supposed to say to you goodbye. And you two are happy. Tidak ada sip malam untuk John dan siang untuk Jonathan lagi. What's your name? Sunbin. I'm John. Dan setelah itu, tamat cuy. Mungkin kalian agak sedikit pusing dengan film ini karena dua karakter sekaligus berada dalam satu tubuh yang sama. Namun yang pasti aktivitas John atau adiknya Jonathan tidak pernah diperlihatkan kecuali pada ending film ini. Ending film memperlihatkan Jonathan yang telah mati dan tubuhnya telah diambil alih oleh John sepenuhnya. Hal itu dibuktikan dengan John yang memperkenalkan dirinya kepada om taksi. Intinya adalah sebuah perasaan dan cinta yang tidak dapat dibohongi oleh seseorang yang masih memiliki hati. Oke, sekian saja alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You were just like one spring day, 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까.